Hai, aku Azali dan ini dia videoku. Kali ini adalah seri belajar untuk matematika dasar. Buat kalian yang baru nonton video aku atau baru nemuin channel Sahabat Ilmu, jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Buat kalian yang baru gabung ke channel ini adalah channel yang aku gunakan untuk berbagi berbagai ilmu pengetahuan. Salah satunya ada tentang matematika untuk pembelajaran mulai dari matematika dasar, matematika sekolah untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan juga untuk penelitian mahasiswa. Dan di sini juga aku share tentang desain dan juga tentang seni. Jadi buat kalian yang mau belajar seputar itu, terutama untuk sekarang ada sesi untuk belajar matematika dan fokus dulu di matematika dasar. Jadi buat kalian yang mencari materi-materi belajar khususnya untuk matematika, kalian bisa join di channelnya Sahabat Ilmu atau di @anjani_official. Kalian bisa lihat di playlistnya ada untuk matematika dasar. Dan di video kali ini aku masih ngebahas untuk playlist matematika dasar. Dan untuk video kali ini kita akan sharing tentang macam-macam bilangan. Untuk macam-macam bilangan sendiri, kita harus tahu kenapa harus belajar tentang macam-macam bilangan. Untuk macam-macam bilangan sendiri penting dalam matematika karena setiap jenis bilangan memiliki sifat-sifat dan karakteristiknya masing-masing. Jadi buat kalian yang masih merasa susah untuk belajar matematika karena mungkin ada beberapa konsep yang kalian lompati atau bahkan belum kalian pahami secara utuh, sehingga ketika belajar matematika masih merasa kesulitan atau juga nggak jarang kalian udah belajar tapi mudah lupa. Jadi kita akan fokus untuk memahami secara konsepnya biar nggak perlu lagi untuk lupa-lupa lagi untuk belajar matematika. Untuk macam-macam bilangan sendiri, kita awali dengan bilangan bulat. Kalian mungkin udah nggak asing lagi dengan yang namanya bilangan bulat. Untuk bilangan bulat sendiri, secara definisi sederhananya adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan positif. Nah di sini untuk bilangan bulat cirinya itu bilangannya itu masuk gitu, ada bilangan negatif, terus 0 juga masuk di dalamnya, dan tentunya juga ada positif. Sehingga secara definisi formalnya banget bahwa bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari mulai dari negatif tak hingga, artinya dari bilangan negatif ya, tak berhingga bilangan negatif itu, sampai dengan bilangan positif yang tak berhingga juga. Jadi definisi formalnya, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif tak hingga sampai dengan bilangan positif tak hingga. Selanjutnya, untuk contoh bilangan dari bilangan bulat, ini bisa kita lihat bahwa bilangan bulat itu terdiri dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Contoh bilangannya di sini ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, ada 0 juga, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini untuk contoh bilangan yang masuk ke dalam bilangan bulat. Selanjutnya ada yang namanya bilangan cacah. Jika bilangan bulat itu diawali dari negatif tak hingga, maka bilangan cacah itu dibatasi dari nilai 0. Sehingga bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 sampai tak hingga itu kita namakan sebagai bilangan cacah. Untuk contoh bilangannya agar lebih mudah dipahami, untuk bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu dinamakan bilangan cacah. Setelah bilangan cacah ada yang namanya bilangan asli. Jika bilangan cacah dimulai dari 0 atau angka 0 itu masuk ke dalam bilangan cacah, untuk bilangan asli itu diawali dari bilangan bulat positif. Dalam kata lain, bilangan asli itu dimulai dari angka 1 sampai positif tak hingga. Kita lihat untuk contoh bilangannya biar lebih memahami. Untuk bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya itu masuk ke dalam bilangan asli. Nah sekarang, bilangan asli itu kan banyak ya. Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Sehingga bilangan asli ini dibagi lagi ke dalam beberapa bagian. Dan kenyataannya bilangan asli ini dibagi ke dalam 4 bagian. Pertama ada yang namanya bilangan genap. Yang kedua ada yang namanya bilangan ganjil. Jadi umumnya pahamnya itu hanya ada bilangan genap dan bilangan ganjil. Sedangkan bilangan asli ini ada dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, dan juga terakhir ada yang namanya bilangan komposit. Nah, ada yang masih familiar nggak sih dengan bilangan prima sama komposit? Mari kita bedah dan kita ingat kembali agar tidak lupa di kemudian sehingga konsepnya kita pahami benar-benar.
baru join di video ini, mungkin kalau misalkan ada request-request entah itu soal, materi, atau mungkin Kak kecepatan ngejelasinnya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan nanti aku perbaiki di video selanjutnya. Dan kalau misalkan punya soal yang kira-kira menggelitik atau kalian punya soal yang pengen didiskusikan, kalian juga bisa DM Instagram aku di @v.anjani. Biar nanti aku mudah itu publish di videonya via YouTube. Oke, kita lanjut lagi. Untuk masing-masing bilangan yang tadi kita bagi, bilangan asli itu ke dalam 4 bagian, kita akan coba tampilkan untuk contoh-contohnya. Untuk bilangan genap sendiri, contoh bilangannya ada 2, 4, 6, 8, 10. Nah, sehingga kita bisa definisikan seperti ini ya. Jadi ini kita dalam bentuk himpunan, kita tulis bahwa bilangan genap itu kita nyatakan GN aja. GN untuk genap biar memudahkan. Jadi GN itu sama dengan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Secara himpunan atau contoh bilangan yang masuk ke dalam bilangan genap. Sedangkan untuk definisinya sendiri, bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi oleh 2 gitu. Atau bilangan genap ini bisa juga merupakan kelipatan dari bilangan 2. Itu juga bisa. Atau mungkin definisi lainnya juga di sini bisa kita definisikan bahwa bilangan genap ini adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan 2n, di mana n itu adalah bilangan asli kayak gitu. Dan itu kan udah levelnya itu kan udah level sekolah menengah gitu ya, menengah atas gitu. Sehingga ini aku buat matematika dasar. Jadi kalau ada yang komen, kalau misalkan gitu doang mah anak SD juga bisa. Betul, karena ini saya harap untuk materi matematika dasar, season matematika dasar ini, seri belajar ini tuh bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Mulai dari anak SD sampai mungkin mahasiswa juga bisa gitu. Jadi kita benar-benar belajar dari dasar. Adapun mungkin yang pengen benar-benar secara pemahamannya yang tinggi, nanti ada masuk di playlistnya beda lagi untuk seri belajar mahasiswa atau tingkat tinggi kayak gitu. Karena nanti ada juga seri untuk SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Selanjutnya kita beralih ke bilangan ganjil. Kalau ada genap, tentunya ada ganjil biasanya kayak gitu kan. Nah, kalau kita ini adalah contoh bilangannya, bilangan ganjil kita buat ke dalam himpunan. Kita simbolkan dengan GJ untuk ganjil. GJ ini himpunan bilangannya ada 1, 3, 5, 7, 9. Dan berdasarkan contohnya, kita bisa tarik kesimpulan bahwa bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi oleh 2. Kalau tadi habis dibagi 2, kalau untuk bilangan genap, kalau untuk bilangan ganjil itu kebalikannya, yaitu tidak habis dibagi oleh bilangan 2. Nah, untuk bilangan ganjil sendiri tadi ada 1, 3, 5, 7, 9. Untuk bilangan ganjil ini bisa juga merupakan sisanya gitu, sisa dari bilangan genap itu yang bukan bilangan genap, itu adalah bilangan ganjil. Atau definisi formalnya, bilangan ganjil adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan simbol atau mungkin dengan definisi 2n plus 1, di mana n-nya adalah bilangan asli. Itu lagi-lagi untuk tingkat tingginya ya. Jadi kalau misalkan ini ditonton oleh adik-adik yang masih duduk di bangku SD, SMP, kalian cukup memahami contoh bilangannya kayak gitu. Kita akan next lagi, setelah bilangan ganjil ada yang namanya bilangan prima. Kita lihat untuk contoh bilangannya ada 2, 3, 5, 7, 11, dan sekian. Loh, kok di bilangan prima ada 2? Sedangkan tadi 2 itu adalah genap, 3 itu ganjil. Jadi bilangan prima ini seperti apa? Nah, pasti akan bertanya seperti itu kan? Nah, untuk bilangan prima, simpelnya adalah bilangan yang memiliki faktornya itu bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2. 2 itu kan bisa dibagi 1, tapi bisa juga dibagi 2. 3 juga sama, hanya bisa dibagi oleh 3 dan dibagi oleh 1. Apakah ada pembagi lain? Tidak. Maka dia masuk ke dalam bilangan prima. Next lagi, ada yang namanya bilangan komposit. Loh. Tadi bilangan prima, kan? Sekarang bilangan komposit. Dan di bilangan komposit ada 4, 6, 8, tapi tiba-tiba ada 9. 9 ini kan ganjil, ya kan? Tapi kenapa ada di bilangan komposit? Nah, simpelnya, kan tadi kita belajar nih bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11 itu adalah bilangan prima. Sehingga bilangan komposit adalah bilangan kecuali yang tidak masuk ke bilangan prima. Jadi sisanya, kecuali 1 ya, 1 tidak masuk. Jadi kecuali bilangan ini, kayak ini, 2, 3, 5. Berarti kan antara 2 ke 5 itu ada angka 4. Sehingga angka 4-nya itu masuk ke dalam bilangan komposit. Sama juga, 9 itu kan bukan bilangan prima. Berarti kalau bukan prima, dia adalah bilangan komposit. Selanjutnya, ada yang namanya bilangan pecahan. Oke, kita move on ke bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan dengan bentuk umumnya itu A per B, di mana B-nya ini tidak boleh sama dengan 0. A dan B-nya juga bukan faktor kelipatan. Jadi A bukan kelipatan dari B dan B bukan kelipatan dari A. Dan A, B-nya ini adalah anggota bilangan bulat. Kayak gitu. Nah, untuk pecahan ini bisa kita lihat ada bentuknya A per B, di mana A ini masuk atau disebut dengan pembilang. Sedangkan untuk B disebut penyebut. Ya, aku ulang lagi. Bilangan dengan bentuk umumnya itu A per B, di mana B-nya itu nggak boleh sama dengan 0, di mana A-nya ini disebut pembilang dan B ini disebut penyebut. Untuk operasinya, untuk strateginya, cara cepat
ngerjain pecahannya itu akan kita bahas di next pembahasan khusus kita ngebahas pecahan. Karena di video kali ini hanya kita mengenal dulu, memahami macam-macam bilangan. Ini misalkan A per B itu adalah pecahan, di mana A-nya itu adalah pembilang dan B-nya itu adalah penyebut. Contoh pecahan itu misalkan pembilangnya kita tulis 3 dan penyebutnya kita tulis 2, 3 per 2. Sehingga 3 per 2 ini adalah pecahan. Karena tadi 3 per 2 itu dia masuk ke dalam kriteria sebagai pecahan, maka ini bisa kita masukkan pecahan. Tapi tadi kan ada ini ya, ada catatan bahwa B-nya atau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya nggak boleh kayak gini penulisannya. Misalkan ini 3, bawahnya 0. Nah, nggak boleh. 3 per 0 itu nggak bisa. Dia itu bukan pecahan. Sehingga ini. Nah, sehingga 3 per 0 itu bukan pecahan. Kalau misalkan negatif gimana? Negatif 3, misalkan per 2. Bisa, bisa. Kenapa bisa? Karena tadi bahwa syaratnya itu adalah bilangan bulat. Terus, kalau misalkan dia kita tulisnya 6 per 3. Apakah 6 per 3 itu pecahan? Belum tentu. Kita lihat bahwa tadi ada syarat A sama B-nya itu bukan kelipatan, sedangkan 3 itu kan kelipatan dari 6. Kan? Sehingga 6 juga kelipatan dari 3. Jadi ini bukan pecahan karena masih bisa dinyatakan 6 bagi 3 itu adalah 2 dan 2 ini bukan pecahan. Nah, itu dia di video kali ini seri belajar matematika dasar untuk mengenal macam-macam bilangan. Thank you udah nonton, dan buat kalian yang mau informasi seputar bimbingan belajar juga, yang mager nih belajar sendiri lewat video-video kayak ini, mau dibimbing secara intens untuk belajar matematika, ada juga untuk penelitian, skripsi, tesis, untuk meta analisis, pokoknya informasinya lengkap, silakan kunjungi atau follow di Instagram, ada di @v.anjani. Dan itu ya guys video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau misalkan dirasa bermanfaat untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Kita ketemu lagi di seri belajar matematika dasar untuk lebih mengenal lagi operasi bilangan. Dan thank you.